Pada pembelajaran kali ini kita mau belajar mengenai operasi perkalian aljabar. Selamat menyaksikan video dan semoga setelah menyaksikan video ini kalian jadi memahami apa itu operasi perkalian. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita nanti mau belajar mengenai perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Yang kedua, perkalian antara dua bentuk. Kita ke materi yang pertama dulu ya, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Diingat dulu, konstanta itu dulu adalah sebuah bilangan atau angka. Secara umum bentuknya seperti ini. K dikalikan AX, maka menghitungnya K kali A kali X. K-nya ini konstanta, A-nya koefisien, X-nya variabel. Jadi bentuk aljabarnya AX, konstantanya K. K dikalikan bentuk aljabar AX itu berarti kita mengalikan konstanta dengan koefisien, variabelnya X. Contoh, 3 dikalikan dengan 2X, konstantanya 3. Bentuk aljabarnya 2X. Pada bentuk aljabar 2X, koefisien dari 2X adalah 2, variabelnya X. Berarti untuk menghitung hasil perkaliannya, kita kalikan konstanta dengan koefisiennya. 3 dikali 2 dikali X. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Variabelnya tinggal kita tempelkan saja, X. Berarti hasil kali 3 dikali 2X adalah 6X. Contoh yang kedua, 7Y dikalikan negatif 2. Contoh pertama tadi, konstantanya berada di depan bentuk aljabar. Contoh yang kedua, konstantanya berada di belakang bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang muncul di contoh kedua ini adalah 7Y. Berarti koefisiennya itu angka di depan variabel. Variabelnya Y. Koefisiennya 7. Konstantanya negatif 2. Berdasarkan bentuk yang tadi, yang jika K dikalikan AX, maka hasilnya K dikalikan A dikalikan X, berarti kita tinggal kalikan saja. 7 dikali Y dikali negatif 2. Bilangan dikalikan dengan bilangan. 7 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 14. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. 7 kali 2, 14. Berarti negatif 14. Variabelnya siapa? Variabelnya Y. Berarti Y. Negatif 14Y. Hasil kali 7Y dikali negatif 2 adalah negatif 14Y. Contoh yang ketiga. Negatif 1 dikali negatif 2B. Konstantanya negatif 1. Bentuk aljabarnya negatif 2B. Koefisien pada bentuk aljabar yang seperti ini di negatif 2B itu negatif 2. Berarti negatif 1 kali negatif 2. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Ingat, sifat perkalian pada bilangan bulat. 1 dikali 2, hasilnya 2. Berarti 2B, karena variabelnya B. Hasil kali negatif 1 dikali negatif 2B, yaitu 2B, positif 2B. Kalau bentuk aljabarnya AX plus B, artinya bentuk aljabarnya dia punya variabel, punya koefisien, dan juga punya konstanta. Maka kita menggunakan sifat distributif. K dikali bentuk aljabar AX plus B, maka kita menghitungnya K dikali AX ditambah K dikali B. Ini kita ingat-ingat sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan.
Kalau bentuk aljabarnya pengurangan bagaimana? Misal, K dikali AX min B. Berlaku juga sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Berarti kalau K dikali AX dikurangi B, hasilnya KAX dikurangi KB. Contohnya, yang pertama, 5 dikalikan bentuk aljabar negatif X dikurangi 8. Bentuk aljabarnya negatif X dikurangi 8. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita menghitung 5 dikalikan negatif X ditambah 5 dikalikan negatif 8. Tanda matematika yang ada di dalam bentuk aljabar ini mengikuti bilangan atau variabel atau suku yang ada di belakangnya. Jadi negatif X berarti X-nya negatif. 8, depannya 8 ada tanda pengurangan berarti 8-nya negatif. Biar mudah kita asumsinya dengan operasi distributif perkalian terhadap penjumlahan. Tandanya nanti ini mengikuti saja bilangan yang di belakangnya, ya. Jadi kalau 5 dikalikan negatif X kurangi 8, berarti kita menghitungnya 5 dikalikan negatif X ditambah 5 dikalikan negatif 8. 5 dikalikan negatif X perkalian konstanta dengan bentuk aljabar yang tadi pertama itu. Berarti negatif 5 kali 5 dikali negatif 1 itu negatif 5. X-nya di sini tidak ada angka di depannya. Kalau tidak ada angka di depannya, itu artinya koefisiennya dia 1. Min X berarti koefisiennya negatif 1. 5 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 5. Variabelnya X. Ditambah 5 dikali negatif 8. Bilangan positif dikali bilangan negatif. Berarti hasilnya bilangan negatif. 5 dikali 8 sama dengan 40. Sekarang tinggal kita buka kurungnya. Kita sederhanakan tandanya. Negatif 5X tanda plus min dalam perkalian bilangan bulat. Jika bilangan positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Maka plus dalam kurung negatif 40 menjadi negatif 40. Hasil akhir perkaliannya adalah negatif 5X dikurangi 40. Contoh yang kedua, 3 dikali bentuk aljabarnya P ditambah Q. Ada dua variabel di sini, P dan Q. Masing-masing koefisiennya 1. Berarti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahannya 3 kali P ditambah 3 kali Q. 3 kali P, 3P. 3 kali Q, 3Q. P-nya ada 3. P-nya sebanyak 3, jadi 3P. Q-nya sebanyak 3, jadi 3Q. 3P ditambah 3Q. Contoh yang ketiga. Wow, bentuk aljabarnya ada 2 dan berbeda. Ya, kita selesaikan satu-satu. 2 dikali bentuk aljabar X dikurangi 3 ditambah 5 dikalikan bentuk aljabar 3X plus 1. Ya, kita selesaikan 2 dikali X dikurangi 3 ditambah 5 dikali bentuk aljabar 3X tambah 1. Kita terapkan saja yang ada di lingkaran ini, yang di lingkaran kuning ini. Berarti 2 dikali X ditambah 2 dikali negatif 3. Ditambah 5 dikali 3X ditambah 5 dikali 1. Kita hitung satu-satu sesuai dengan pasang-pasangannya. 2 dikali X itu sama dengan 2X. 2 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6. 5 dikali 3X itu 15X. 5 dikali 1, 5.
kita peroleh hasil kalinya 2x ditambah negatif 6 ditambah 15x ditambah 5. Kemudian kita ingat-ingat lagi operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar bisa dilakukan jika suku-sukunya sejenis. Suku sejenis itu maksudnya variabelnya sama, pangkatnya sama. Jadi konstanta dijumlahkan atau dikurangkan dengan konstanta. Bentuk aljabar dengan variabel pangkat 1, misal variabelnya A pangkatnya 1, ya dijumlahkan dan dikurangkan dengan variabel A pangkatnya 1. Berarti kita kumpulkan. Yang sejenis dengan 2x itu 15x. Ingat ya, tanda matematikanya itu mengikuti bilangan yang ada di belakangnya. 15x di depan 15x tandanya penjumlahan, berarti dia positif. Berarti 2x ditambah 15x. Kemudian negatif 6. Negatif 6 itu tidak punya variabel, berarti dia konstanta. Suku sejenis yang dengan negatif 6 itu positif 5, berarti negatif 6 ditambahkan dengan 5. 2x ditambah 15x hasilnya 17x. Negatif 6 tambah 5 hasilnya negatif 1. Bagaimana perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar dengan masing-masing 3 contoh ini? Mudah bukan? Sekarang kita berlanjut. Bagaimana kalau adu antar dua bentuk aljabar? Nah, bentuknya seperti ini. AX plus B dikalikan dengan bentuk aljabar CX plus D. Wow. AX plus B dikalikan dengan bentuk aljabar CX plus D. Tetap sama ya, kita ingat sifat distributif. Bisa diibaratkan sebagai membuat bulan. Berarti yang pertama kita lakukan, AX-nya dikalikan dengan CX. Oke, Bu Ami ingatkan lagi. AX plus B, bentuk aljabar yang pertama ini, variabelnya X, koefisiennya A, konstantanya B. Bentuk aljabar yang kedua ini, koefisiennya C, variabelnya X, konstantanya D. Ingat ya, bilangan dikalikan dengan bilangan. Oke, menggunakan sifat distributif. AX dikalikan CX. Langkah yang kedua, AX dikalikan dengan D. Langkah yang ketiga, BX dikalikan CX. Dan yang terakhir, B dikalikan dengan D. Jadi kita buat bulan, masing-masing dikalikan satu kali. AX dikalikan CX. AX dikalikan D. B dikalikan CX. D dikalikan D. Ya, tandanya juga mengikuti. AX dikali CX. Koefisien dikalikan dengan koefisien, berarti A dikali C. Kita peroleh AC. Ini AC artinya A dikalikan C. X kali X variabel dikalikan dengan variabel. Ingat perpangkatan. Kalau bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda dikalikan, maka hasil perkaliannya merupakan bilangan pokok dengan pangkatnya ditambahkan. X dikali X, X-nya ini pangkat 1, X-nya ini pangkat 1, berarti X pangkat 2. AX kali CX hasilnya nanti AC X pangkat 2. Lalu bagaimana AX dikalikan D? Berarti A dikali D, variabelnya X, ADX. B dikali CX, berarti BCX. B dikali D, BD. Bilangan dikali bilangan, variabel dikalikan dengan variabel. Di sini ada suku yang sejenis.
Siapa? ADX dan BCX. Kenapa dia sejenis? Karena variabelnya X, pangkatnya 1. AD dan BC ini dua bilangan yang dikalikan ya, karena ini bilangannya bisa berapapun. Jadi kalau ada bilangan ya kita kalikan. Berarti kita jumlahkan suku sejenis itu, maka kita peroleh ACX kuadrat ditambah dalam kurung AD ditambah BC, X ditambah B. Kita langsung ke contohnya biar lebih paham lagi ya. Misal, di sini ada dua bentuk aljabar. Yang pertama, 2x ditambah 3, dan yang kedua, 3x ditambah 2. Kedua bentuk aljabar ini kita kalikan. 2x ditambah 3 dikalikan dengan bentuk aljabar 3x ditambah 2. Jika bertemu dengan perkalian antar dua bentuk aljabar seperti ini, yang harus kita ingat yaitu langsung kita buat bulan. Ya, yang pertama 2x dikalikan 3x. Yang kedua 2x dikalikan dengan 2. Kemudian bulannya yang ketiga 3 kali 3x dan 3 dikalikan 2. Ya. Kita hitung setia dalam kurung ini. 2 dikali 3, 2x dikali 3x hasilnya 6x pangkat 2. 2x dikali 2 berarti 4x. Bilangan kali bilangan, variabel kali variabel ya. 3 dikali 3x, 3 kali 3 itu 9, berarti 9x. 3 dikali 2, 6. Setelah dapat 4 suku ini, maka kita sederhanakan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku yang sejenis. 6x kuadrat, tidak ada yang sejenis dengan 6x kuadrat. Berarti kita tulis 6x kuadrat. 4x sejenis dengan 9x. Dua-duanya positif, berarti kita jumlahkan. 4x ditambah 9x, 4 ditambah 9, 13, variabelnya x, berarti 13x. Ditambah yang terakhir 6. Maka kita peroleh hasil penjumlahannya adalah 6x kuadrat ditambah 13x ditambah. Contoh yang kedua, di sini ada 3A ditambah 9 dikali negatif 2 ditambah 3. Dua bentuk aljabar dengan masing-masing bentuknya AX plus B. Berarti kita langkah yang harus kita ingat bentuk bulan. Yang pertama, kita buat panahnya 3A dikali negatif 2A. Kemudian 3A dikali positif 3. Panah yang ketiga yang di bawah itu 9 dikali negatif 2A ditambah 9 dikalikan 3. Setiap perkalian yang ada di dalam kurung ini kita hitung. 3A dikali negatif 2A. Bilangan dikalikan dengan bilangan. 3 kali negatif 2. Bilangan positif kali negatif. Hasilnya bilangan negatif. 3 kali 2 itu 6. Berarti negatif 6. A-nya pangkat 1 dikalikan A pangkat 1. Bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka hasil perkaliannya adalah bilangan pokok dengan pangkatnya kita jumlahkan. Berarti A pangkat 2. 2-nya itu diperoleh dari 1 tambah 1. Untuk 3A dikalikan negatif 2A berarti hasilnya negatif 6A pangkat 2. Ditambah 3 kali 3, 9, berarti 9A. Ditambah 9 kali negatif 2, negatif 18A. Ditambah 9 kali 3, 27. Kita peroleh seperti ini ya. Negatif 6A kuadrat ditambah 9A, ditambah negatif 18A, ditambah 27. Suku sejenisnya kita operasikan, diperoleh negatif 6A kuadrat dikurangi 9A ditambah 27. Inilah hasil akhir perkalian dari bentuk aljabar 3A plus 9 dikalikan bentuk aljabar negatif 2A tambah 3. Contoh yang ketiga, wow, bentuk aljabar yang di belakang banyak ya. Variabelnya kalau tadi 1, ini variabelnya 2. Prinsipnya sama, bilangan dikalikan bilangan, variabel dikalikan variabel. Kalau variabelnya sama, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan saja.
Tapi kalau variabelnya berbeda, ya ditulis saja, tidak bisa kita kalikan, hanya tulis di sampingnya, karena variabelnya berbeda. Oke? Langkahnya sama, buat tanda panah dengan memanfaatkan sifat distributif. Ini berarti bentuk aljabar yang di depan negatif 2pq, bentuk aljabar yang di belakang negatif 3p kuadrat dikurangi 4pq ditambah 7q kuadrat. Bentuk aljabar yang pertama ada 1 suku, bentuk aljabar yang kedua ada 3 suku. Maka perkalian yang nanti kita peroleh ada berapa ya? Ada 3. Kita lihat tanda panahnya. Yang pertama, negatif 2pq dikalikan dengan negatif 3p kuadrat. Yang kedua, berarti negatif 2pq dikalikan dengan negatif 4pq. Perkalian yang ketiga, negatif 2pq dikalikan 7q kuadrat. Ya, kita buat panah untuk mempermudah kita dalam menghitungnya. Kemudian kita tuliskan, masing-masing diberi tanda kurung untuk pemisah dan dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Perkalian pertama, negatif 2pq dikali negatif 3p kuadrat. Perkalian yang kedua, negatif 2pq dikali negatif 4pq. Dan perkalian yang ketiga, negatif 2pq dikali 7q kuadrat. Bilangan dikalikan bilangan, variabel kalikan variabel. Jika variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika variabelnya berbeda, maka pangkatnya tetap. Oke? Negatif 2pq dikali negatif 3p kuadrat. Berarti kita hitung negatif 2 dikali negatif 3. Bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya bilangan positif, positif 6. Di sini ada variabel yang sama, P pangkat 1 dan P pangkat 2. Variabelnya sama, berarti pangkatnya kita tambahkan. 1 ditambah 2, 3. Berarti P-nya pangkat 3. Variabelnya ada yang berbeda. Negatif yang suku pertama punya variabel Q, suku yang kedua tidak punya variabel Q. Berarti kita tinggal tempelkan saja. Maka hasil perkalian dari negatif 2pq dikali negatif 3p kuadrat adalah 6p pangkat 3q. Lanjut ke perkalian yang kedua, negatif 2pq dikali negatif 4pq. Maka hasilnya dengan cara yang sama tadi, negatif 2 dikali negatif 4, 8. P pangkat 1 dikali P pangkat 1, P pangkat 2. Pangkatnya kita tambahkan, 1 tambah 1, 2. Q pangkat 1 dikali Q pangkat 1, berarti Q pangkat 2. Hasilnya 8 P pangkat 2 Q pangkat 2. Perkalian yang ketiga, negatif 2pq dikali 7q kuadrat. Maka negatif 2-nya dikalikan 7, P-nya yang sebelah kanan tidak punya P, berarti tetap P. Q-nya Q pangkat 1 dikali Q pangkat 2, hasilnya Q pangkat 3. Negatif 2pq dikali 7q kuadrat, hasilnya negatif 14pq pangkat 3. Jadi dari ketiga bentuk perkalian ini kita peroleh hasilnya 6p pangkat 3q ditambah 8p pangkat 2q pangkat 2 ditambah negatif 14pq pangkat 3. Ada penjumlahan bilangan negatif. Kita sederhanakan jadi satu tanda saja ya. Maka kita peroleh 6p pangkat 3q ditambah 8p pangkat 2q pangkat 2 dikurangi 14pq pangkat 3. Suku yang terakhir ini menjadi pengurangan karena kita lihat di depan negatif 14pq pangkat 3 ini tandanya penjumlahan. Positif dengan negatif jika dikalikan maka negatif. Ya, jadi hasil akhir perkalian dari negatif 2pq dikalikan dengan bentuk aljabar negatif 3p kuadrat dikurangi 4pq ditambah 7q kuadrat, hasilnya adalah 6p pangkat 3q ditambah 8p pangkat 2q pangkat 2 dikurangi 14pq pangkat 3. Semoga membantu dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.